karena hasil pemilu ya perolehan kursinya itu akan digunakan ya di proses pencalonan pemilihan kepala daerah. Pergi ke Bali naik pesawat terbang, bertemu kembali di podcast KPU Ketapang. Apa kabar kawan-kawan pemilih? Pasti selalu sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Seperti yang kita tahu sama-sama bahwa di pemberitaan baik itu di media televisi, elektronik, cetak, bahkan di media sosial, bahwa kedepannya ini pemilu akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Nah, pelaksanaan pemilu sesuai regulasi itu adalah harga mati bagi KPU. Seperti apa pengaturan regulasi di pemilu 2024 mendatang? Bersama kita telah hadir anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Ahmad Siddiq. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, masa pandemi sehat Pak ya? Sehat, terprokes di Kedepan ini kan Pak pemilu ini serentak dari 2024. Maksudnya serentak ini apa Pak? Pemilu apa saja nanti yang akan dilaksanakan di tahun 2024? Di tahun 2024 keserentakan ini maksud gitu ya, karena ada dua pemilu itu pemilihan umum, pemilihan nasional ya, dengan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama ya, itu makna keserentakan, tapi maknanya tidak dalam hari yang sama penghutaannya, hanya tahun yang sama dilaksanakannya, itu yang dimaknai keserentakan terkait dengan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi pemilu yang biasa kita laksanakan ya kalau 5 tahun sekali lah Pak ya, itu nanti sekaligus Pak ya, langsung jadi dengan pemilihan kepala daerah. Langsung pemilu kepala daerahnya juga, langsung pemilu presidennya Pak ya kalau yang nasional ya. Terus terkait rencana pelaksanaan ini Pak, regulasi seperti apa ini Pak yang mengatur 2024 ini? Karena kan dia dua pemilihan dijadikan satu. Regulasi seperti apa yang mengatur? Ya, baik. Paling tidak itu ada tiga regulasi pokok yang menjadi rujukan pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ya, terutama terkait dengan pemilu, konstitusi kita itu ya, mengatur untuk jabatan presiden itu 5 tahun. Ya, kalau kita tarik pemilu 2019 ke 2024 itu pas 5 tahun itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ya, memang tidak mengatur, tidak menyebutkan kapan pemilu berikutnya dilaksanakan, tapi di dalamnya tersurat ya, utamanya di pasal 167 bahwa hanya disebutkan bahwa hari pemungutan suara itu dilaksanakan hari libur atau hari yang diliburkan nasional. Yang berikutnya, di poin berikutnya, bahwa tahapan pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara gitu ya. Yang berikutnya paling prinsip itu ya, 14 hari ya, 14 hari calon terpilih sebelum masa berakhirnya jabatan presiden. Pada sebelum itu maka calon terpilih sudah harus ditetapkan, sehingga presiden itu kan berakhir di Oktober 2024, sehingga bisa ditarik ke belakang itu ya, 20 bulan tarik ke belakang, itu ya tahapan yang dimaksud di pemilu. Sementara untuk rujukan pemilihan kepala daerah itu kita masih merujuk ke Undang-Undang 10 tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota itu ya. Di undang-undang itu utamanya di pasal 201 sudah tersebutkan dengan tegas bahwa pemilihan kepala daerah di tahun 2024 itu bahkan disebutkan bulannya itu akan dilaksanakan di bulan November gitu ya, di bulan November tahun 2024. Jadi ada dua undang-undang yang menjadi rujukan pemilu dan pemilihan
kepala daerah serentak tahun 2024 ditambah dengan konstitusi pastinya sebagai ketentuan utama. Terus kan ini ada 2 undang-undang lah Pak ya. Intinya tadi 2 undang-undang, ada nomor 7 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2016. Skenario pelaksanaan regulasi ini gimana Pak? Apakah dua-duanya dijalankan atau mungkin ada penggabungan regulasi atau seperti apa Pak? Skenario pelaksanaan regulasi ini untuk nanti di tahun 2024. Ya, baik. Kita semua pasti sudah mencermati 1 tahun terakhir ya. Itu menjadi pembicaraan dinamika di publik ya, terkait dengan isu 2 undang-undang utama, yaitu Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 yang mengatur pemilu dan pemilihan. Itu kan di awal itu kan kewenangan pemerintah ya, dengan DPR punya kewenangan, itu akan ada revisi gitu ya, dan perubahan. Ya, ternyata ya berjalan waktu 2 undang-undang ini ada kesepakatan politik ya, itu di tingkat nasional. Tentu presiden dengan pemerintah dan DPR ya, itu tidak jadi merevisi atau merubah 2 undang-undang itu, sehingga atau bersama itu dihilangkan dari prolegnas dengan sendirinya ya, masih merujuk kepada 2 undang-undang itu ya, Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10. Yang berikutnya ya ada kesepahaman ya, semacam tripartit lembaga ya, antara pemerintah, DPR dengan penyelenggara, dalam ini KPU, Bawaslu ya, dan DKPP, bahwa pemilu dengan pemilu serentak tahun 2024 itu tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang itu. Tinggal ada pengaturan teknis seperti apa itu yang masih berjalan di 3 pihak ini. Ya, jadi yang pasti Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini masih dipakai Pak ya? Iya. Sebagai dasar pelaksanaan pemilu nanti. Terus kan itu kalau bicara pemilu ini pasti ada tahapan nih Pak. Bicaranya tahapan. Gimana pengaturan tahapannya? Tentu tahapan ini pasti berbeda kan antara pemilu nasional dan pemilu kepala daerah, ini pasti berbeda tahapannya. Irisan tahapan ini gimana cara menganutnya nih Pak, menghadapinya nanti kaitan dengan tahapan ya. Ya baik. Di undang-undang pasti tidak detail ngomong tahapan. Tadi saya sampaikan di Undang-Undang 7 yang mengatur tentang pemilihan umum itu hanya membunyikan ya, di poin pasal 167 itu bahwa tahapan itu dilaksanakan selama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu ya. Artinya secara teknis KPU akan mengatur ya selama 20 bulan itu, terjemahkan gitu ya. Terus di Undang-Undang 10 yang mengatur tentang kepala daerah itu ya, tetap hari pemungutan suaranya itu di bulan November. Tanggalnya itu KPU punya kewenangan nanti mengatur secara teknis. Berikutnya mereview tahapan dari pemilu sebelumnya ya, di 2019 juga hampir kurang lebih ya 20 bulan juga mereview di pelaksanaan kepala daerah di tahun 2015, 18 dan 2020 kemarin. Itu rentang waktunya itu kurang lebih 12 bulan sebelum hari pemungutan suara itu ya. Jadi KPU ya, dalam konteks tahapan 2024 pasti akan direncanakan lewat pengaturan teknis ya, tapi KPU sudah membuat simulasi itu ya, tahapan yang sudah dipublikasi dan sudah disampaikan di LDP pada bulan Mei tahun 2021 di DPR ya. Direncanakan itu ya untuk pemilu itu akan dilaksanakan hari pemungutan suaranya itu di sekitar bulan Februari tahun 2024. Sementara hari pemungutan suara di pemilihan kepala daerahnya itu akan dilaksanakan di bulan November tahun 2024 itu ya, terkait dengan itu tinggal ditarik belakang itu ya. Setelah itu pengaturan tahapan yang menerjemahkan bahasa undang-undang ya, itu terkait dengan tahapan. Artinya nanti KPU akan membuat tahapan lah Pak ya, berdasarkan undang-undang itu ya, menerjemahkan lewat peraturan KPU. Biasa dalam bentuk peraturan KPU atau biasa disingkat PKPU Pak. Nah, terus kalau kita bicara tahapan lagi, yang paling dekat nanti apa Pak? Tahapan itu. Tentu di awal-awal memang ada tahapan secara internal ya, baik itu penyusunan regulasi dan sebagainya lah dan PKPU itu. Kalau untuk partai politiknya nanti yang paling dekat apa tahapan itu? Ya.
Baik. Kalau dari hasil simulasi yang disampaikan oleh KPU dan sudah dipublikasi, maka tahapan pemilihan umum itu akan dimulai di tahun 2022 gitu ya, di awal pasti di penyusunan program anggaran dan penyusunan tahap regulasi teknis ya, yang berhubungan langsung dengan publik, utamanya peserta pemilu dalam hal ini partai politik, itu di rentang waktu bulan Agustus ya sampai Desember itu akan ada verifikasi peserta pemilu partai politik gitu ya. Itu saya ini sudah bisa terkonfirmasi ke partai politik itu ya, supaya di awal tahun itu sudah bisa dikoordinasikan KPU terkait dengan secara teknis. Yang berikutnya di 2022 itu ada tahapan penting juga, itu di rentang waktu Oktober ya sampai Desember ya, sampai dengan awal tahun 2023 itu akan ada proses penataan daerah pemilihan dapil itu ya, di ini itu terkait dengan tahapan terdekat ya yang penting diketahui oleh publik, utamanya di partai politik. Berikutnya di samping tahapan tadi disampaikan soal ada tahapan penting yang irisannya antara pemilu dengan pemilihan kepala daerah gitu ya. Sesungguhnya dua tahapan ini akan sangat berhubungan, utamanya hasilnya itu ya, utama hasilnya. Karena hasil pemilihan umum utamanya di pemilihan legislatif ya, anggota DPRD. Kalau di tingkat kabupaten itu pemilihan DPRD kabupaten itu ya, terkait dengan hasil ya perolehan kursinya itu akan digunakan ya di proses pencalonan pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu pasti diperhitungkan kecukupan waktu ya, yang dihasilkan oleh pemilu dalam pemilu, terutama perolehan kursinya ya, itu supaya ada cukup waktu pada tahapan proses pemilihan kepala daerah gitu ya, yang nanti akan digelar di bulan November. Maka KPU akan mengatur misalnya kecukupan waktu soal sengketa, jangan sampai misalnya berlarut-larut sengketa tidak ditata dengan baik sehingga misalnya melewati waktu tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah. Saya kira ini poin penting soal irisan tahapan pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Ya. Jadi teman-teman pemilih, tahapan yang paling dekat bagi partai politik adalah verifikasi parpol. Mulai dari sekarang kawan-kawan pemilih yang mungkin berkecimpung di partai politik, bolehlah untuk mulai menyiapkan partainya. Mau informasi boleh datang ke KPU, kita siap melayani. Nah, jadi teman-teman pemilih, regulasi atau undang-undang yang mengatur pemilu ini memang sangat penting. Karena untuk menuju pemilu yang berkualitas, regulasi ini harus dijalankan dengan penuh tanpa kompromi. Baiklah teman-teman pemilih, mungkin perbincangan kita kaitan dengan regulasi hari ini cukup di sini dulu. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak? Ya, sebagai penegasan bahwa pemilihan pemilu serentak dan pemilihan keadilan serentak tahun 2024 itu tetap merujuk pada undang-undang itu dan tetap dilaksanakan di tahun 2024. Soal dinamika yang berkembang, apakah nanti akan ada perpu seperti apa, itu kewenangan pemerintah dan DPR. Di KPU sebagai penyelenggara hanya menjalankan regulasi teknis saja. Saya itu hal penting supaya tidak ada simpang siur pemberitaan, dan KPU sudah rilis ya soal kepastian pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Itu. Yang pasti KPU Ketapang siap Pak ya. Sangat siap menuju tahapan. Oke teman-teman pemilih, es ketan pakai selasih jangan lupa diberi santan. Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.